Nothing, sir. Nothing. How many students in your class? 22, sir. 20? 22. Are you ready to join my class? Yes, sir. Yes. And then what did you do with my handbook and RPS? What did you do? If there is question, answer the question. Itu namanya responsif. Kalau ada pertanyaan, dijawab. Itu namanya responsif. Itu namanya komunikatif. Jangan ada pertanyaan berkali-kali, sampai pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia itu diam saja. Itu namanya tidak responsif, tidak komunikatif, tidak reaktif. Itu tidak sesuai dengan belajar bahasa. Ya. Dan orang kalau kepengen maju harus seperti itu, termasuk Anda kepengen jadi pemimpin. Ya. Terakhir kreatif. Kreatif itu dikembangkan. Ya. Kembangkan supaya berkembang. Terakhir produktif. Okay, give over this. And then I ask you, kalau ditanya dijawab itu jangan diam. Karena diam itu bukan jawaban. Kalau pertanyaannya lesan, dijawab lesan. Oke. Give over this. And then what did you do with my handbook? Read and I try to understand. How far do you understand? Barangnya sudah ada, sudah saya kirim. Sekarang to check you. What are you doing with the handbook? Kalau memang enggak kok apa-apaan ya enggak bisa loh jawab. Kalau enggak kok apa-apaan itu loh jawabannya diam itu. Berarti diam Anda itu bahasa. Berarti enggak tahu apa-apa. No. Kalau Anda tidak mau memberikan alasan, tidak menjawab dengan bahasa lisan. Oke, if you master itu menguasai. There are 5 levels. Okay, with this lesson, including the other lesson. Jadi Anda 5 tahap. Kalau Anda itu pengen menguasai sesuatu, apapun bentuknya, termasuk mata kuliah yang lain. Number 1 is to study. Study is level 1. Level, okay. Jadi belajar itu level 1. Anda buka-buka, diulang-alik, itu namanya study. Untuk meningkat titik, baca, dibaca, reading. Okay. Reading tidak ada manfaatnya apa-apa, tidak berdampak kalau Anda tidak understanding. Understand. Oke. Ini reading is wasting of the time if you do not understand. Jadi membaca itu tidak bermakna apa-apa, buang-buang waktu kalau Anda tidak mengerti. Oke. Level 1, study, and then reading, and then understanding, and then analyzing. Level Anda
namanya mahasiswa itu sudah harus pada level sampai yang kuat itu harus pada level 4. Analyzing, developing, and mastering. Oke, Bapak. Jangan basa-basi. Kalau basa-basi itu level 1 terus basa-basi. Oke, Bapak. Menginjak kedua itu sudah berusaha. Do not stay only to study. Okay, but try to come to understand. Try to come to the analyze, and then develop. Coming to master. Dosen Anda semuanya minim master. Master itu menguasai bidangnya. Saya orang bahasa Inggris, saya berusaha untuk menguasai ilmu saya sampai saya kuliah di S3. Tidak diragukan, including you. Karena itu kalau ingin menguasai setiap topik itu, ya Anda harus master. Tingkatannya ya tadi loh levelnya. Langkah pertama, we can say you study. And then after study, and then you read, you understand, you analyze, and then you develop. We can say, and then the last you master. Because of that, I always give you a time. Kalau hari ini Anda belum siap, minggu depan harus saya cek betul minggu ketiga, dan minggu ketiga sekaligus adalah the end of discussing unit 1. Sekaligus mengakhiri diskusi unit 1. Kalau itu 6 topik, kalau masing-masing 3 kali berarti sudah 18 kali pertemuan itu. 18 kali pertemuan. Satu semester kita itu bukan 18 kali pertemuan. It is first experience, pengalaman pertama. Berikutnya topik itu harus lebih cepat, try to adapt, cepat adaptasi. And then Kevin out. We can say Kevin this, I show you, Anda saya tunjukkan sekaligus tugas. If from the book, you can say Kevin this, unit 1. Can say about this here, English for chemistry itu, kamu once read diwoco level pertama, berusaha untuk ngerti, ini untuk dimengerti bukan untuk diwoco dong. And then analisa bukan Anda belajar makna, function and uses. Maknanya fungsi dan kegunaan. Dianalisa, apa tuh maksudnya? Not the meaning, not what is the meaning, but what do you understand? What do you understand? Dianalisa itu ditandai dengan what do you understand? What does it mean? Apa maksudnya? Bukan what is the meaning. Kalau the meaning itu pembelajar bahasa Inggris yang dimulai dari SD SMP itu loh, mayoritas mereka belajar bahasa itu diawali dengan kosakata. Nggak tahu maknanya, kemudian apa sih maknanya? Untuk level Anda sudah bukan lagi itu, walaupun itu juga perlu. Analyze, function and uses. Kalau ada topik function and uses, itu kira-kira arahnya kemana? Apa yang dibahas? Nah, itu namanya analysis. Kemudian dikembangkan berikutnya. Dikembangkan. Nah, kalau kita bicara masalah alat, apakah hanya bicara masalah functions and uses? Yes or no?
Yes or no? Ditanya kok diem aja tuh. Dijawab itu loh di Fati. Jangan tutup mulut. No. Oke. No, oke. Anda mengatakan now aja loh, belum tentu betul. No and now itu beda. Saya bukan persulit Anda loh, karena memang perlu praktekan dulu. Oke, kalau Anda mengatakan now itu artinya sekarang. Not now, but no. Oke, Fati. No. Oke, Fati. This is as an example. If it is not, kalau tidak, then what is the development from discussing of tool? Oke. Terus dipikir, terus diolah itu otak Anda. Termasuk belajar bahasa ini, yang paling sering digunakan untuk komunikasi bahasa itu apa toh? Anda harus betul-betul mikir gitu. Ternyata yang paling banyak dikomunikasikan, digunakan untuk komunikasi, kalau untuk bahasa, terutama bahasa Inggris ini adalah tanya jawab. Tanya jawab. Sampai akhir rekrutmen itu loh, nanti yang paling banyak digunakan itu adalah tanya jawab. Because of that, kamu kuasai tanya jawab itu. Kita kuasai mulai membuat kalimat tanyanya, cara membuat kalimat tanyanya kayak apa, jawabannya kayak apa, be habit, please. Termasuk saya menerangkan Anda itu. Menerangkan Anda, oke, untuk feedback, dapat masukan dari Anda, saya tanya, termasuk nanti mulai minggu depan, setiap kali pertemuan itu saya akan tanya pada Anda. Termasuk tadi, oke, what did you do? What did you do with unit 1? Kalau pertanyaannya dengan menggunakan did, maka jawabannya juga pas. What did you do? Jangan kamu jawab I do. Oke, what did you do with unit 1? Anda jangan mengatakan I study, tapi I studied. Itu tuh. Oke, I analyzed. I tried to understand. Gitu kalau tidak dilatih tidak iso loh. Dilatih akhirnya menjadi habit. Ciri khas bahasa yaitu selama Anda tidak mengacu ke situ tidak iso. Sampai tua tidak iso. Oke, for this. Then for now you can say for this. You turn back here. Here you can see itu ditekankan ini speaking and writing. Nanti akan olah seolah-olah bentuknya bentuk aplikasi. Saya tekankan ini karena kelemahan Anda itu mayoritas ini. Yang kedua, kegunaan mayoritas Anda juga berdekatan dengan ini. Can say, kalau Anda if you want to speak, if you want to write, butuhkan vocab. Vocabnya ini sesuai dengan judul topiknya, gitu loh. Ini dikembangkan, sampai detail ada di sini ini, itu loh. Sampai ditebalkan tuh function and usage unit 1. Maunya apa? Capaiannya itu apa? Nah, ini jangan diartikan toh. Student will be able to describe function and usage in English. Jangan terjemahkan toh. Ini loh produksinya. Ini loh. Anda menggambarkan ini loh hasil Anda memproduksi bahasa. Ya namanya menggambarkan itu pasti akan lebih dari satu kalimat. Oke, we can say bisa sampai 5, sampai 10, sampai berikutnya. Anda menggambarkan, menjelaskan, maka itu namanya you are as a producer of the language. Anda sebagai produsen bahasa. Oke, describe ini. Oke, and then pertama kali adalah function and usage. Karena kalau cuma function and usage itu paling-paling 2 kalimat. Because of that, it needs development. Karena itu perlu dikembangkan. And then ditekankan lagi, khususnya pencapaiannya dalam bentuk oral. Oral ini
tulisan, setelah itu dipraktekkan. Oke, Favoris. Tulisan, setelah itu dipraktekkan, namanya present. Ya, oke, Favoris. Orangnya itu namanya presenter. Ini loh namanya produksi bahasa. Ini loh namanya produksi bahasa. Dan kalimat, sekitar 10 kalimat. Oke, ini hasil dari memproduksi bahasa. You can say, ini juga gitu. You can say loh, ini juga gitu. Kalau cuma 1 kalimat, 2 kalimat, berarti Anda bisa belum memproduksi bahasa. Oke, 10 sentences. Loh, ini loh alatnya. Oke, function and usage mesti keterkaitan dengan alat. It means that if we discuss about tools or equipment, mainly to discuss first in connection with function. Mesti akan bicara masalah fungsi. Atau dibalik, kalau kita bicara masalah fungsi dan kegunaan itu mesti bicara masalah alat. This is the tool. Alat ini beragam. Alatnya khusus berkaitan dengan jurusan Anda. Ada yang alat berkaitan dengan jurusan yang lain, ada yang umum dan sebagainya. Loh, ditunjang lagi alat. Ini yang umum. Glove, mesh, helmet. This. Ini yang khusus, alkalis, catalytic, this. Nitrogen oxide. Tinggal Anda kalau ingin menceritakan suatu dari alat, boleh alat di sini, boleh di luar. One, syaratnya Anda materi itu harus menarik. Yang kedua, atau dibalik, yang kedua nomor 1, Anda harus menguasai dengan materi itu. You must know well. Menguasai itu tahu banyak. Oke, jangan tahu bergerak toh. Helmet tahu bergerak toh. Tapi Anda tidak tahu mengembangkan, tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa mengembangkan helmet itu namanya tidak kreatif. Karena tidak kreatif, akhirnya Anda itu tidak produktif. Oke, including glove. Glove itu diterjemahin toh. Glove itu adalah sarung tangan. Kalau Anda cuma tahu sarung tangan toh, itu adalah level SMP, SD. Oke. First function. After function, what is it? Kira-kira setelah function apa? Loh, meneng, diem. After function, what is it? Itu loh yang kamu lihat di mana-mana itu loh, kalau orang memberikan glove itu loh. After function, what? Oke, langsung saya tunjuk Siva. Oke, what is it? Yes, sir. After function or what, sir? Yo, ditakon. My connection is poor, sir. So Mesti saja. Kalau ditanya akhirnya berkata, I do not like. Alisa. Oke. yes, Okay, sir. if there is a tool, if you want to develop, kalau Anda kepingin mengembangkan, akhirnya itu Anda menjadi, Anda mampu menggambarkan, itu akhirnya itu apa yang kamu kembangkan dari alat itu. Yes, I want to try to answer. If we want to develop tools or equipment, we must know the function and then the user and material maybe, sir. Oke, right for you. Oke, pikir gitu tuh loh. Dulu alatnya satu mikir. Kira-kira yang saya kembangkan dari alat itu apa? First, primary, yang paling utama itu adalah fungsinya, function. Function. Oke, cara mengungkapkan function di sini itu ada. Ini loh, function, cara mengungkapkan cuma 2 ini loh. Oke, tapi kalau cuma 2 berarti tidak bisa dikembangkan. Ini alatnya. Litmus paper is used to know the pH of substance.
Lupa itu alamatnya, litmus paper, litmus paper. The use of litmus paper is to make full catalysis. Number 2 and number 4 is the same. Anda lihat catalyst, ini catalyst. Oke, ini maksudnya sama, cuma pengungkapannya caranya beda. Persamaan berikutnya semuanya itu kalimat. Oke, sentence. Sekarang sentence itu apa? Kalau Anda kepingin memproduksi bahasa, itu bentuknya apa? Toh? Menggambarkan, menjelaskan, menerangkan, menjelaskan kembali. Itu namanya memproduksi bahasa. Itu harus dalam bentuk kalimat. Bahasa Inggrisnya sentence. Gini-gini bukan kalimat. Ini namanya kata. Kalau kata lebih satu namanya frase, phrase. Kalimat itu harus ada subjeknya, predikatnya, predikatnya, subjeknya, dan sebagainya. Kalau Anda gini itu pinter, jeli, maka kalau Anda tes TOEIC, TOEFL mesti bagus. Karena TOEFL dan TOEIC itu isinya gini ini loh. Sekarang saya tanya, bedanya function ini dengan function itu apa? Kenapa ini kok ada S-nya, kenapa ini kok tidak? Loh, ada yang dibahas podo. Bedanya ini is use dengan the use ini apa? Nah, itu di TOEFL diteskan ini. Nah, ini prakteknya. Because of that analyze, dianalisa di rumah. Kalau terpaksa tidak tahu, ask the question of it, tanya ke saya, itu tuh loh. Ojo ditoknai, ojo belajar. Belajar itu tradisional itu. Oke, master, try to master. Oke, Fadil. Is there a question for you? Datang sampai sini. Okay, can you see here? Can you see here? Yes, sir. Okay, this is. I give you 2 assignment. Anda saya kasih tugas, do like this. Supaya Anda ketok isone itu loh. Minim Anda ada usaha itu. Okay, and then first, it is in connection with function. Tugas pertama berkata dengan function. Okay, and then second is in connection with opinion. What are you doing? I give you the time a week. Okay, choose one. Tools that you know well. Pilih alat yang betul-betul Anda menguasai. Menguasai, bukan tahu. Menguasai. I give you an example, glove. Contohnya glove. Then what are you doing? Make an outline. Buat outline. What is outline? What is outline? Loh, di buku itu padahal ada kata outline itu. What is outline? Garis besar. Garis besar. Kerangka. Oke, kerangka. Oke, ini namanya kerangka berarti intinya. Yang mau kamu jabarkan nanti loh. Ini loh bentuk pengembangan. Ini loh. Number 2, number 3, number 4, number 5. Ini bentuk pengembangan. Yang pertama ini adalah hanya berkaitan function. Dikembangkan groove ini ke arah users. Who are the users? Penggunanya siapa? Laboratory staff, technician, athlete. I give you keeper, penjaga gawang, sering menggunakan glove, boxer, dokter, nurse,
driver. Contohnya ini. Oke, ini penggunanya. Kemudian dikembangkan berikutnya kapan mereka tuh menggunakan glove itu. Dokter kapan menggunakan glove, nurse kapan ini, dan ini itu namanya dikembangkan. Gitu loh. Oke, you can say develop more, dikembangkan berikutnya. Materials, bahannya. Saya yakin, we can say glove used by boxer and keeper is different. Saya yakin glove yang digunakan oleh boxer and keeper is different. Barangkali nurse and doctor and driver. Kamu terangkan. Menerangkannya ini dalam bentuk kalimat. Kalimat itu ada kerangkanya dulu supaya logika berpikirnya benar gitu tuh loh. Yang kedua, enggak copy paste. Nanti kalau Anda klik internet itu loh, ada informasi glove nanti kalau sudah jadi. Okay, I do not want for this. Then, nah ini produknya. Ini kerangkanya. Ini kerangkanya, kerangkanya, it is the product. Produk itu loh. Produknya saya lihat dulu bahasa Indonesia kayak apa toh. Ini penjelasan dari ini. Contohnya bahasa Indonesia dulu. Fungsi daripada glove. Salah satu diantaranya adalah untuk menjaga tangan kita dari keracunan dan dari bahan-bahan yang tajam. Kalimat pertama, fungsi. Ini fungsi. Oke. Sedangkan penggunaan, kalimat kedua, penggunaan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan itu banyak sekali tergantung pada posisi orang yang bekerja. Contohnya dokter, kalimat ketiga contohnya dokter dan sebagainya. Dokter menggunakan terus ini. Dokter menggunakan ini tidak selalu pada saat dia bekerja. Dokter menggunakan sarung tangan terutama pada waktu dia bekerja berkaitan dengan operasi pasien. Dokter itu biasanya profesinya sebagai dokter bedah. Tuh, dikembangkan berikutnya. Ini di sini ini loh. Lah yang berbahasa Indonesia ini bahasa Inggrisnya kayak apa? Oke, then ini what are you doing yang kamu lakukan minggu depan seperti ini. Ini setelah itu tampilkan pada waktu Anda presentasi minggu depan 5 menit tulisan Anda. Setelah itu off, dimatikan, Anda praktek langsung, langsung dengan saya. Ini walaupun bagus, tapi kalau Anda prakteknya tidak bisa, maka berarti in question, dipertanyakan. Prakteknya nanti diperkuat dengan pertanyaan dari teman-teman Anda, the question from your friend. Teman-teman Anda katakan tidak jelas, and then your friend will ask you. Teman-teman Anda akan memperkuat Anda dengan pertanyaan. Karena itu yang saya nilai bukan hanya yang presenter, but also you are as questioner. Anda yang tanya itu. Kayak apa pertanyaannya, bagus atau enggak, aktif atau enggak, dan sebagainya. Karena itu kegiatan ini sekaligus saya gunakan untuk ujian tengah semester. Saya lebih percaya kegiatan gini dibandingkan dengan ujian tulis, termasuk ujian akhir semester. Kenapa? Karena ada tren sekarang ini, anak-anak itu kalau ada ujian tulis itu kebanyakan cuma copy paste. Akhirnya tidak membuat Anda pintar. Tapi kalau pada waktu gini, Anda praktek kelihatan betul, walaupun itu dibuat kelompok. Do you understand what I mean? Is there a question? Kerjakan ini dalam bentuk static
you design Anda in the form of writing, dalam bentuk tulisan dulu, started from outline, seperti ini tadi outline, terus bahasa Indonesianya kayak apa, kemudian bahasa Inggrisnya kayak apa, ikuti yang disarankan di sini nih. For this, it is 10 sentences. Ini podo yo 10 sentences. And then second assignment, tugas yang kedua. Okay, for this, it is also writing. Di buku Anda ada itu loh. Writing isinya adalah opinion. Okay. And then kamu tentukan dulu topiknya apa. Kalau di buku Anda itu sangat sulit topiknya, we can say for this. Ya. Ini, you can say, ini loh. Ini loh, focus on writing, presenting opinion. Yang kamu lakukan adalah writing. Lakukan seperti tadi itu, isinya adalah opinion. Setelah jadi, then presenting. Orangnya itu namanya presenter. Oke. Setelah jadi, kemudian isinya opinion, setelah itu presenting, dipresentasikan. Opinion, we can say, is the opposite of fact. Lawannya fact. You can say, if opinion, it is also always decide to group. Kalau Anda menciptakan opini, lah ini, you can say berarti, kalimat yang paling penting itu namanya topic sentence. Namanya we can say for this, nah ini loh bentuknya nanti paragraf. Oke, ada dulu paragraf plan-nya. Paragraf plan itu namanya outline. If you make opinion, pasti akan terbentuk namanya agree or disagree. Agree or disagree. Anda posisinya gimana, setuju atau enggak? Kalau setuju, you can say for this. Oke, ini contohnya, gampangnya aja. Oke, topik yang paling populer, paling gampang adalah topiknya Anda milih cat. Cat-nya siapa? My cat. Gampang topiknya. And then kalimat paling penting akhirnya namanya ini, my cat is cute. Ini loh yang namanya opini. Kata cute itu loh. Cute itu artinya imut-imut. Imut-imut itu lucu-lucu. Oke, kemudian kamu buat outline. Anda setuju dengan ini karena ini kucing Anda. Oke, we can say, you say cute. Lucu. Ini kata lucu itu adalah opinion. Anda setuju dengan statement ini karena itu akhirnya kamu buat kerangka. Yang lucu apanya? Tailnya, tampilannya, habitnya, colornya. Nah, ini pengembangan. Ini loh pengembangannya. Kemudian we can say bentuk jadinya bahasa Indonesianya. Oke, 10 sentences. Ini bahasa Inggrisnya adalah dari bahasa Inggris ini juga 10 sentences. Oke. Is there a question for you? Is there a question? Excuse me, Chair. Okay, good. I want to ask about second task. Does the second task have to be animals? If I choose other than animal, is it okay? Give an example. Give an example if it is not animal. Likely computer, handphone. Good, right? No problem for you. I give you free topic. Saya mempersilakan, membebaskan Anda milih topik. Tidak harus binatang. Syaratnya Anda harus menguasai. Oke, you can skip for this. Jangan sampai memilih topik Anda tidak menguasai. Contohnya Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung yang misterius kepada bangsa Indonesia, katakan, atau pada penduduk setempat. Ya.
Anda tidak tahu banyak tentang Gunung Semeru. Walaupun menarik, tapi tidak mungkin akan jadi. Why? Because you do not master. Karena Anda tidak menguasai. So, first you master. Interesting. Yang ketiga banyak manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya itu ada nilai tambahnya ke teman-teman Anda itu, termasuk ke saya. Oke, and then the last is yang keempat adalah kekinian. Beritanya kekinian. Contohnya kalau alat itu kekinian itu apa? Alat yang kekinian itu contohnya apa? Masker itu loh, masker. Masker itu adalah alat yang kekinian. Banyak digunakan, banyak dibutuhkan orang. Kamu ceritakan, mesh itu adalah verse karena itu alat. Explain first in connection with function. Umumnya fungsinya itu tidak jauh beda. Baru kalau sudah penggunanya beda, maka kegunaannya beda, bentuknya beda. Barangkali warnanya beda. Contohnya pengembangannya mesh itu judulnya katakan mesh, masker. Oke, kamu kembangkan fungsinya. Setelah itu penggunanya. Setelah itu kapan orang menggunakan mesh. Kemudian warnanya. Oke, warnanya ternyata warna mesh itu macam-macam. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang berwarna macam dan sebagainya. Kamu terangkan. Setelah itu ada yang nyeledik. Loh, dari macam-macam warna itu loh. Kira-kira warna yang paling baik yang bagaimana? Dilihat dari posisi kesehatan. Dilihat dari aspek kesehatan. Loh gitu tuh kalau Anda tanya, berarti Anda itu kreatif. Itu loh ya gitu itu loh yang saya inginkan. By using the English. Menggunakan bahasa Inggris. Kalau terpaksa Anda bisa, you can use Indonesian. Tapi jangan dibiasakan terus. Kenapa? Karena saya ngajarkan bahasa Inggris. Tidak iso-iso Anda. Okay, Fatis. It is also, the material, bahannya. Oke, ternyata bahan the mesh itu juga akan berbeda. Oke, berbeda. Terus yang terbaik itu kayak apa cirinya? Nah, Anda tanya, itu berarti Anda itu kreatif. Bentuknya, ternyata juga mesh, masker itu ternyata bentuknya macam-macam. Ada yang the flat, trapeze, langsung natak mulut itu loh. Ada yang cembung, lembung itu loh, seperti Petro itu loh, batis dan sebagainya. Terus dari sekian macam-macam itu, kira-kira mana yang paling layak? Karena itu kalau Anda bicara itu Anda harus menguasai itu. Batis. Ini kalau statement Anda benar, berarti ada nilai tambahnya. Nah, tambahnya pengetahuan itu untuk saya, untuk teman-teman Anda itu. That is what I want you. Kalau Anda siap betul itu, Anda siap betul, vocab Anda mau tidak mau pasti akan bertambah. Karena sudah kamu siapkan di rumah. Betul. Di rumah, misalkan Anda tidak tahu kata rakyat. Misalkan masker itu digunakan mayoritas rakyat Indonesia. Rakyat itu bahasa Inggrisnya apa toh? Loh, Anda mesti mau tidak mau mesti akan berusaha untuk tahu. Loh, that is what I want you. Tidak terus tak jejeli. Anda akan berusaha untuk gitu. Oke, Fatih. Sudah gini ada supaya bisa jalan. First group, first time to present here, it is done in group. Dilakukan dalam bentuk kelompok. Tugas 1, 2, do it in a group. How many students here? There are 22, right for you? Yes, sir. There are 22. Group to be 6. Dikelompokkan menjadi 6 students. And then number 1. Group 1, group 2 consists of 4.
anggotanya 44. Oke, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3. Oke, yang kamu lakukan adalah bikin this, make grup itu membuat assignment 1, assignment 2. Oke, assignment 1, assignment 2. We can say for this, and then nanti saya cara melaksananya kayak apa supaya minggu depan harus selesai. Next week it must be finished, harus selesai unit 3. Katakan unit 1 anggotanya 4. Maka anggotanya 4 itu nanti barangkali yang anggota pertama kedua akan mempresentasikan the assignment 1. Oke, kemudian anggota yang 3, 4 akan mempresentasikan yang tugas yang kedua. Supaya cepat. Oke. Ini akan saya lihat tulisan Anda, saya evaluasi tulisan Anda, terutama presentasi Anda. Kalau gitu saya sudah dapat 2 nilai. Terutama presentasi Anda. Do you understand here? Ngerti enggak? Loh, ditanya bahasa Indonesia kok diam aja lah. Do you understand? Yes, sir. Yes, Okay, sir. thank you. Yes, sir. The others of you, is there a question for you? Saya bilang berkali itu, is there a question, is there a question. Satu kali pertemuan itu bisa saya 10 kali. Sorry, sir. Okay, good. I Nah, want ini ask something. sorry, berarti you don't understand. Okay. I want Okay, ask something about assignment 1, sir. good. Can I add some topic about how to use the device in the outlet, sir? Outlet. Okay, good for you. Okay, for this. Is it tool? Yes, sir. Okay, number 1 is it must be tool. Nomor 1 harus tool, alat, walaupun alatnya tidak sama dengan di situ itu. Oke, we can say. Kalau tidak alat berarti tidak akan bicara masalah function. Itu loh. Oke, so it must be tool. Any tool for you. Okay, for this. Yeah, tool that is okay. Tapi alat di situ tuh sudah tunjukkan banyak sekali. Betulnya kalau yang benar itu namanya English for chemistry, bahasa Inggris kimia. Seharusnya itu adalah alatnya itu alat kimia. Seharusnya. Okay, for this. Nah, ini kalau perlu pada waktu presentasi nanti, you complete with picture. Kamu tunjukkan alatnya supaya it makes more it makes clearer, membuat lebih jelas. Okay. I give you an example. Contohnya fire extinguisher. Do you know fire extinguisher? Yes, sir. I know. Okay, Yes, good. sir. Kalau kuliah luring langsung di jurusan di gedung itu di kelas apa itu di luar kelas itu ada fire extinguisher. Nah, itu alat yang berkaitan dengan jurusan Anda. Kalau orang tidak bertanya-tanya tidak tahu, show the picture, tunjukkan alatnya. Fire extinguisher, you explain first about function, fungsinya kayak apa. Baru yang lain-lain. Bentuknya, macamnya, pemadam kebakaran mesti punya alat fire extinguisher yang lebih canggih. Tapi lakukan yang paling kamu kuasai apa? Oke, for this, siapa yang tanya tadi itu? Who asked me? Me, sir. Devi Okay. Andina. Okay, Devi Andina. If it is outlet, what is it? Can I add some topic about how to use this tool, sir? Okay, what is the name of the tool? Thermometer, sir. Good, right for you. Thermometer, okay, good. Thermometer is connection with your department and also connection with health department. Juga berkaitan dengan kesehatan. Loh, itu aja sudah 2 fungsinya. Nah, ya, good, right for you. Nice, bagus. Oke, ceritakan, kembangkan dulu, kamu buat kerangkanya dulu. Setelah kamu buat kerangka, kemudian kamu terangkan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk kalimat. Setelah dalam bentuk kalimat, kemudian bahasa Inggris. Lebih bagus, show
the picture, tunjukkan gambarnya. Kan gampang itu kayak Fatis. Ya, ini dari gambar itu kalau di kelas itu biasanya langsung ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya ini namanya apa ini dan sebagainya dan kayak Fatis. Ya, Devi, it is okay, good for you. The others of you, write down by using MS Word. Kamu tulis menggunakan MS Word. Do not write by your handwriting. Jangan ditulis tangan. Marak no belen. Karena tulisannya elek-elek. Kayak Fatis. No, okay. Kalau ditulis you use by using computer, tulisan Anda itu standar. Oke. Oke, standar jelas. Kalau A ya A, kalau E ya E, U. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kalau if you use with handwriting kadang-kadang tidak jelas. Karena tidak jelas kadang-kadang tulisan Anda benar tapi saya salahkan. Atau sebaliknya tulisan Anda salah saya benarkan. Oke, itu namanya tidak valid. Oke. Ada question for you? Ada pertanyaan? No question? Is it clear for you? Minggu depan harus maksimal. Maksimal, okay, it must be maximal activity, including the time. Okay, the discussion will be ended unit 1 for next week. Materi harus terakhir minggu depan karena sudah pertemuan yang ketiga. Tidak terbayangkan kalau setiap kali unit 3 kali pertemuan apa cukup? Okay, Gerardo, what are you doing? Nothing, sir. Nothing. What is my explanation? About the task for next week. Okay. What is my task? There's 2 tasks. Anda jadi ketua kelas ini memberikan contoh yang benar gitu loh. Dan sebaliknya, rambutnya aja tidak karuan. Okay. Give the example. Good performance. Good leadership. Tunjukkan tampilan Anda bagus. Oke, leadership Anda bagus itu tuh. Karena Anda kapten, ketua kelasnya. Jangan sebaliknya, diterangkan oleh saya. Okay, and then once more, for this, the conclusion. There are 2 assignments. Ada 2 tugas. One, it is in connection with function. 2, in connection with opinion. Kerangkanya tadi sudah saya tunjukkan pada Anda. And then add the template. Lakukan seperti di template itu, started from outline. Buatlah kerangkanya dulu, kemudian production-nya, bentuk jadinya bahasa Indonesia, kemudian satu bahasa Inggris, masing-masing 1 paragraf, bahasa Indonesia 1 paragraf, bahasa Inggris 1 paragraf, consisting of 10 sentences, 10 kalimat masing-masing. Opinion juga gitu. Number 2, the way to do, cara mengerjakannya, do in a group. Kesimpulan yang kedua, do in a group, lakukan dalam bentuk kelompok. Cara menentukan kelompoknya, I give the time for captain of the class, saya serahkan ketua kelasnya. Who is group 1, group 2, group 3, etc. Tapi yang jelas, group 1, group 2 harus 4. Barangkali paling awal, setelah itu 3 sampai anti 6 group. Do you understand what I mean? Tidak. And then number 3, kesimpulan yang ketiga, the way to present, cara melakukan kegiatan Anda minggu depan. You can say the design, you plan, design in the form of writing. Kemudian tampilkan in the form of your Zoom. Ini kelompok, and then after that setelah selesai 5 menit ditutup tampilan dalam bentuk tulis itu, and then you explain. Pada waktu Anda menerangkan, tidak usah menggunakan konsep desainnya tadi itu. Supaya apa? Supaya Anda tidak membaca. Kalau Anda membaca berarti itu hanya kegiatan mulut.
namanya dari otak kemudian sudah kamu jelaskan ke verbatim. Oke, body telling dengan menciptakan kembali. Oke, kurang jelas, tanya teman-teman Anda boleh tanya. Atau justru, I expect you for the others. Dari kelompok yang lain untuk tanya supaya makin matang materinya, makin jelas. Oke, and then the last topic, the choice of your topic, pilihan topik Anda, one, the kriterianya, number one, you must master. Anda harus menguasai topik itu. Oke. Number two is interesting, dianggap menarik. Number three is useful, banyak manfaatnya. Number four is current. Oke, current itu kekinian. Bahasa jurnalistiknya, bahasa wartawannya namanya in, kekinian. Jangan sampai cerita masa lalu yang tidak banyak manfaatnya. Contohnya cerita Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah pahlawan yang tidak tertandingi. Misalnya. Oke, tidak banyak manfaatnya. Tapi kalau kekinian, contohnya tadi mes, masker, sederhana sekali. Kalau perlu kamu tampilkan masker, mulai dari bentuknya, pengembangannya itu loh, bentuknya, warnanya, dan sebagainya, untuk memudahkan Anda cerita sekaligus menarik, itu loh. Menarik. Oke, ada lagi yang pink. The color is pink, the color is green, the color is blue, the color is flowery. Do you know flowery? Apa tuh flowery itu? Berasal dari kata flower. What is flower? Bunga, sir, berbunga-bunga. Good. Flower bunga. Flowery mean berbunga. Banyak warna bunga. Kayak Faris. Nah, kemudian kamu tanya yang lain, kira-kira kenapa kok itu warnanya berbunga-bunga, berbunga. Hanya menguji yang presenter itu loh, menguji bahasa Inggrisnya kayak apa, pola pikirnya kayak apa, logikanya kayak apa. Oke. Orang yang cerdas adalah orang yang logikanya kuat. Kayak Fatis, walaupun masalahnya sederhana, tapi dipikir secara kritis itu loh. Itu. Dan ciri khas orang yang banyak berhasil itu adalah ditandai dengan itu biasanya. Kayak Fatis. Jangan pokoknya, jangan manuto. No, it is not. Kayak Fatis. Ya. Nggak iso belajar, the time awake. Salah saya betulkan, kurang ya apa sih? Tapi ngotot itu, ngotot. Kayak ngotot, having good spirit, motivation, dan sebagainya, dilatih. Oke, ada question for you, ada pertanyaan saya sini. Oke, no question? Is it clear? Oke, Sophia, what are you doing? Nothing, sir. Okay. Nothing. No question. Okay, good. If no question, I suppose you understand. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap Anda ngerti. I am waiting for your best work next week. Saya tunggu karya Anda terbaik minggu depan. Nanti kayak apa? Oke, dan sebagainya. Anda sudah maha atur-atur bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Apapun bentuknya, tentang bahasa Inggris ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.